Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya sebuah cerita, dari masa lalu, yang bukan cuma penuh teka-teki ya, tapi juga pelajarannya itu penting banget. Kita bahas kisah naik turunnya peradaban Pulau Paskah atau Rapa Nui. Nah, sumber utama kita kali ini, bab 2 dari buku Collapse, karya Jared Diamond. Judulnya, Senja di Pulau Paskah. Fokus kita ya di bab ini. Misi kita bareng Anda, kita coba gali gimana sih masyarakat yang bisa dibilang maju ya, sampai bikin monumen batu raksasa, kok malah berakhir hancur? Apa peran lingkungannya? Terus seberapa jauh pilihan mereka sendiri ikut andil dalam nasib tragis ini? Siap ya Anda menyelami misteri Rapa Nui ini? Tentu saja, siap banget. Kisah Pulau Paskah ini ya seperti yang Diamond paparkan, memang sangat relevan loh. Ini kayak studi kasus skala kecil gitu, tentang rapuhnya ekosistem kita. Dan juga konsekuensi dari apa yang kita lakukan bareng-bareng sebagai manusia. Jadi ini bukan sekedar cerita kuno yang eksotis, tapi lebih kayak cermin. Cermin buat tantangan global kita sekarang. Mari kita mulai dari awal ya, dari pesona dan misteri pulau yang, wah, terpencil banget ini. Oke, kita mulai. Coba Anda bayangkan jadi penjelajah Eropa pertama nih. Tiba di pulau paling terisolasi di bumi. Benar-benar titik kecil di tengah Samudra Pasifik. Daratan terdekat itu ribuan mil jauhnya. Terus, apa yang Anda lihat? Ratusan patung batu raksasa, Moai namanya. Ada yang tingginya kayak gedung 3 lantai, beratnya puluhan ton. Berdiri megah di atas platform batu, namanya Ahu. Nggak kalah gede juga. Berjejer gitu di sepanjang pantai. Pertanyaan pertama pasti, gimana caranya? Masyarakat kuno nggak kenal roda, nggak punya hewan buat nalik beban berat, nggak punya logam. Kok bisa ya Mahat mindahin yang 88 ton itu gimana coba? Terus mendirikan karya sehebat ini. Nah, itu dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang bikin bingung Jacob Roggeveen pas dia mendarat di sana pas hari Paskah tahun 1722. Dan ini terus jadi fokus arkeolog sampai sekarang. Ternyata sumber batu buat semua moai ini cuma dari satu tempat, Kawah Gunung Berapi Rano Raraku. Oh, cuma satu lokasi ya? Iya, batu di sana tuh jenisnya tuff vulkanik, ternyata ya relatif lunak gitu, jadi gampang dipahat pakai alat batu yang mereka punya. Ini salah satu kunci kenapa bikin patung jadi kayak industri besar di sana. Selain yang udah berdiri di Ahu, banyak juga patung lain yang ditemuin belum selesai. Ada yang masih nempel di kawahnya, ada yang kayak ditinggal gitu aja di tengah jalan ke pantai. Wah, makin misterius ya soal logistiknya. Betul, itu logistiknya pasti luar biasa kompleks. Terus, orang-orang hebat ini siapa sih sebenarnya? Katanya mereka keturunan Polinesia ya, pelaut ulung gitu. Iya, betul. Sumer kita bilang mereka itu orang Polinesia, diperkirakan pertama kali sampai di Rapa Nui sekitar tahun 900 Masehi. Masyarakatnya ya kayak umumnya di Polinesia, punya struktur klan. Jadi ada kelompok-kelompok kekerabatan, masing-masing dipimpin kepala suku atau chief. Ada juga pembagian kelas sosial yang cukup jelas. Oh ya, gimana tuh pembagiannya? Ada kaum elit, ya mungkin kepala suku sama keluarganya. Mereka tinggal di rumah pesisir yang bentuknya khas, kayak kano kebalik gitu, namanya hare paenga. Terus ada rakyat biasa, tinggalnya di tempat yang lebih sederhana. Ah, Hare Paenga. Pernah lihat gambarnya. Unik banget bentuknya. Iya, unik. Dan perbedaan status ini kelihatan jelas loh di temuan arkeologi. Fondasi rumah hare paenga kaum elit itu, wah, rapi banget. Dibuat dari lempengan batu basal, dipotong presisi. Kelihatan deh ahli banget tukang batunya. Sementara rumah rakyat biasa, ya lebih simpel konstruksinya. Kadang cuma kayak gubuk semi permanen gitu. Nah, struktur sosial yang hierarkis ini penting buat ngerti gimana mereka bisa mobilisasi tenaga kerja segitu banyak. Buat proyek gede kayak bikin Ahu dan Moai itu ya. Tepat. Para kepala suku ini kemungkinan besar perannya sentral banget buat ngatur dan ngarahin orang-orang. Mungkin ya bagian dari ritual atau malah kompetisi antar klan. Masuk akal. Tapi bertahan hidup di pulau sekecil itu, terpencil lagi, pasti susah ya. Makannya gimana mereka? Katanya dulu pulaunya lebih hijau ya daripada pas orang Eropa datang. Betul sekali. Waktu pemukim pertama datang, kayaknya Rapa Nui itu jauh lebih subur. Analisis purba nunjukin dulu tuh ketutup hutan lebat, ada palem raksasa juga yang sekarang udah punah. Sumber makanan awalnya cukup beragam, ada burung darat, terus koloni burung laut yang banyak banget sarangnya di sana, dan pulau kecil sekitarnya. Ikan-ikan pantai, kerang,
Terus katanya makan lumba-lumba sama tuna juga. Itu dia yang menarik. Ada bukti arkeologisnya. Artinya apa? Artinya dulu mereka punya kano-kano besar yang kuat buat melaut cukup jauh dari pantai. Tapi ya itu, sumber daya di pulau terisolasi gini kan nggak terbatas ya. Iya juga sih. Terus gimana dong pas populasi nambah? Nah, disinilah adaptasi mereka yang luar biasa kelihatan. Mereka ngembangin teknik pertanian intensif yang inovatif banget buat ngakalin kondisi lingkungan yang kurang ideal. Pulaunya kan anginnya kenceng tuh. Terus tanah di beberapa tempat tipis dan kurang subur. Solusinya, mereka bikin yang namanya taman batu atau lifting mulches. Taman batu? Gimana tuh maksudnya? Jadi ini bukan sekedar numpuk batu biasa ya. Jutaan bongkahan batu vulkanik, ukurannya macam-macam, disusun strategis di ladang mereka. Bisa nutupin sampai 75% permukaan tanah loh di beberapa area. Wow, fungsinya buat apa aja tuh? Fungsinya cerdik banget. Pertama, ngelindungin tanaman kayak ubi jalar, talas, tebu dari angin. Kedua, bantu jaga kelembapan tanah, ngurangin penguapan. Ketiga, batunya nyerap panas siang hari, terus dilepasin pas malam, jadi ngelindungin dari dingin. Keempat, pas batunya lapuk, pelan-pelan ngelepasin mineral, jadi tanahnya tambah subur. Gila, keren banget. Itu rekayasa lingkungan skala besar ya berarti? Iya, masif banget. Ini nunjukin upaya yang mungkin bisa dibilang agak putus asa, tapi kreatif gitu buat maksimalin hasil pangan dari lahan yang terbatas. Selain itu ada juga bukti kebun skala besar di pedalaman yang lebih subur. Kemungkinan ini dikelola kaum elit buat bikin surplus makanan. Nah, surplus makanan ini mungkin buat ngasih makan pekerja yang bikin moai itu ya? Sangat mungkin. Surplus itu penting banget buat biayain logistik sama tenaga kerja proyek moai yang gede-gedean itu. Nah, ini bagian yang bikin penasaran banget. Kenapa sih mereka kayak terobsesi gitu bikin moai? Udah gitu, kok lombanya bikin yang makin gede makin megah? Apa sih yang dorong mereka? Ini emang bukan sekedar seni biasa ya kayaknya. Iya, menarik banget analisis Diamond soal ini. Dia bilang ada kombinasi beberapa faktor unik di Rapa Nui. Pertama, tadi udah disinggung ya soal batu taf dari Ranoraraku. Batunya ini kayak udah disediain alam, gampang dipahat pakai alat batu, tapi cukup awet buat jadi monumen. Kedua, isolasinya yang ekstrim banget. Beda sama pulau Pasifik lain ya? Betul, pulau lain mungkin bisa perang, dagang, atau bikin aliansi sama tetangga. Rapa Nui sendirian, jadi kayaknya persaingan antar kepala suku atau klan itu bentuknya ya bikin moai ini. Jadi simbol status, kekuatan spiritual, gengsi lah. Makin gede moai satu klan, makin tinggi pamor kepala sukunya. Jadi kayak lomba senjata tapi simbolis. Oke. Terus apa lagi? Ketiga, kemampuan awal mereka setidaknya di fase awal ya, buat manfaatin sumber daya pulau secara efektif sebelum konflik makin parah. Keempat, nah ini krusial, surplus makanan tadi. Dari pertanian intensif, taman batu, kebun elit, surplus inilah yang bikin mereka biayain logistik dan tenaga kerja buat moai. Jadi kayak lingkaran gitu loh. Lingkaran umpan balik. Iya, feedback loop. Kompetisi dorong bikin moai, moai butuh surplus pangan dorong pertanian makin intensif, pertanian intensif bisa bikin moai lebih gede lagi. Gitu terus. Tapi sayangnya lingkaran ini akhirnya malah merusak ya? Nah, itu dia masalahnya. Pada akhirnya jadi malah adaptif. Iya, karena di balik megahnya patung-patung itu ada bom waktu ekologis ya. Bukti ilmiahnya kan kuat tuh soal deforestasi, penggundulan hutan besar-besaran, analisis serbuk sari sama arang kayu, nunjukin hutan palem raksasa yang ikonik itu, sama pohon penting lain kayak hau-hau buat tali, sama toromiro, itu lenyap. Kapan sih proses hancurnya hutan ini terjadi? Prosesnya nggak tiba-tiba, bertahap, selama berabad-abad seiring perkembangan peradaban Rapa Nui itu sendiri. Mulai nebang hutan ya sejak manusia pertama datang sekitar tahun 900-an. Makin cepat pas populasi nambah dan proyek moai makin gede. Puncaknya, kata para ilmuwan, sekitar tahun 1400-an. Tapi nggak berhenti di situ, deforestasi jalan terus sampai sebagian besar hutan di pulau itu habis sama sekali antara awal abad 15 sampai sekitar abad 17. Jadi pas Roggeveen datang tahun 1722 itu udah tandus banget ya? Iya, dia laporin pemandangannya tandus, nggak ada pohon lebih tinggi dari 3 meter. Beda banget sama kondisi awalnya. Transformasi lanskap yang drastis. Oke,
Jadi hutan hilang. Gampang banget ya kalau cuma nyalain kebutuhan kayu buat mindahin patung. Tapi kan Diamond bilang ceritanya lebih kompleks ya. Nggak cuma itu kan? Tepat sekali. Kalau nyalahin Moai doang itu terlalu simpel. Penyebabnya banyak faktor, akumulasi dari macam-macam tekanan. Pertama, ya kebutuhan dasar. Kayu bakar buat masak, buat ngangetin badan. Terus kremasi juga butuh banyak kayu katanya. Banget. Praktek kremasi jenazah, kayaknya ini buat kaum elit. Itu butuh kayu banyak banget buat satu upacara. Ketiga, buka lahan buat kebun. Makin banyak orang, makin banyak hutan ditebang buat tanam ubi dan lainnya. Keempat, bikin kano. Kano besar yang bisa ke laut lepas itu, yang penting buat nangkep tuna sama lumba-lumba sumber protein penting yang akhirnya hilang dari menu mereka, itu kan butuh kayu gede dari hutan primer. Oke. Terus kelima baru muainya ya? Iya, kelima ya kebutuhan kayu sama serat tanaman buat logistik Moai. Buat galah pengungkit, mungkin rel atau kereta luncur sama tali temali yang kuat. Dan terakhir, jangan lupa ini nih, tikus Polinesia. Oh ya, tikus. Gimana perannya? Tikus ini kan Ratus exulans kebawa di kano pemukim pertama. Terus berkembang biak tanpa predator alami. Nah, analisis arkeologis nemuin hampir semua sisa biji palem raksasa Rapani itu ada bekas gigitan tikusnya. Artinya apa? Tikus-tikus ini secara efektif bikin hutan palem nggak bisa tumbuh lagi. Bijinya dimakan sebelum sempat kecambah. Wah, parah juga ya peran tikus ini. Jadi kombinasi kebutuhan sehari-hari, ritual, buka lahan, proyek raksasa, plus hama tikus. Benar-benar badai sempurna ya buat ngabisin hutan Rapa Nui. Betul, badai sempurna. Dan hilangnya hutan ini terus memicu efek domino yang ngeri banget ya. Apa aja konsekuensi fatalnya buat masyarakat di sana? Konsekuensinya itu nyebar ke hampir semua aspek hidup mereka. Bikin krisis eksistensial. Pertama, ya jelas, kehilangan bahan baku vital. Nggak ada lagi kayu geda buat bikin rumah layak, atau benerin harepa enga yang rusak. Nggak ada kayu buat bikin kano besar. Artinya, akses ke protein laut dalam kayak tuna, lumba-lumba, ikan besar lain, itu ketutup. Jadi makannya cuma ikan kecil di pantai gitu? Iya, terpaksa lebih ngandelin ikan kecil pesisir, kerang, unggas. Yang itu pun makin langka. Kayu buat alat sehari-hari juga jadi susah. Bahan bakar utama hilang. Terus mereka bakar apa dong? Ya paling bakar rumput atau sisa tanaman yang kurang efisien kan. Makanan liar dari hutan, kayak burung-burung darat asli sana, punah, habitatnya hilang, diburu juga. Nah yang mungkin paling fatal buat jangka panjang itu dampak ekologisnya. Tanpa hutan, tanah vulkanik yang tipis itu gampang banget erosi kena angin sama hujan. Lapisan tanah suburnya hilang ya? Iya, terkikis, hanyut ke laut. Produktivitas pertanian anjlok drastis. Bahkan taman batu aja nggak bisa ngimbangin hilangnya kesuburan ini sepenuhnya. Ada kemungkinan juga sumber mata air jadi kering karena hutan hilang. Intinya sih, fondasi ekologis yang nopang peradaban mereka itu ya ambruk berkeping-keping. Aduh, ngeri banget bayanginnya. Terus gimana keruntuhan ekologis ini akhirnya nerembet ke tatanan sosial mereka? Yang tadinya kan kayaknya teratur banget tuh. Dampak sosialnya nggak kalah brutal. Ini konsekuensi langsung dari krisis ekologis. Diperkirakan sekitar akhir abad 17, mungkin tahun 1680-an, sistem sosial hierarkis yang dipimpin kepala suku, ariki, sama pendeta itu runtuh total. Kenapa bisa runtuh gitu? Ya karena pemimpin tradisional ini yang legitimasinya mungkin nyambung ke kemampuan mereka jamin kemakmuran, kesuburan, restu leluhur, atau dewa yang mungkin diwujudin lewat Moai, mereka kehilangan kepercayaan. Gimana mau dipercaya kalau sumber daya habis, kelaparan di mana-mana, kondisi hidup makin parah. Akhirnya kekuasaan mereka diambil alih sama kelas pemimpin baru, basisnya kekuatan militer, kemampuan perang. Namanya Matatoa. Oh, jadi pemimpin perang yang naik ya? Iya, Rapa Nui terus masuk periode kelam, perang saudara terus-terusan antar klan atau kelompok yang tersisa, rebutan sumber daya yang makin langka. Bukti arkeologisnya jelas banget. Ribuan ujung tombak atau belati dari obsidian, kaca vulkanik itu, namanya Mataa, ditemuin nyebar di seluruh pulau. Ini nunjukin konflik senjata luas. Ada bukti kanibalisme juga kan? Ada bukti kuat dari tradisi lisan sama analisis tulang. Kemungkinan besar ya karena kelaparan ekstrim. Orang-orang terpaksa ninggalin rumah terbuka, cari perlindungan di gua-gua. Banyak gua yang dimodif, dikasih tembok, pintu masuk sempit buat pertahanan.
Terus patung-patung Moai itu digulingkan ya? Betul, dan ini simbol paling dramatis dari runtuhnya tatanan lama. Periode ini ditandai penggulingan massal Moai dari platform Ahunya. Bukan kecelakaan ini, disengaja. Banyak yang lehernya dipatahin, mukanya dihancurin. Ini tindakan ikonoklasme, penghancuran simbol suci dari sistem yang udah gagal. Akibatnya populasi anjlok drastis ya? Lebih, jadi tinggal sekitar 2.000-3.000 pas orang Eropa pertama datang. Kelaparan, penyakit, perang internal. Ini nih pertanyaan paling mendasar yang sering banget ditanyain. Kayak mahasiswa di buku Diamond itu. Kenapa sih mereka terus nebang pohon terakhir? Masa nggak ada satupun yang lihat ini bakal jadi bencana? Apa yang ada di pikiran orang Rapa Nui pas nebang pohon palem terakhir itu? Apa mikirnya kerjaan hari ini lebih penting dari pohon besok gitu? Atau optimis buta aja, nanti juga ada teknologi baru atau dewa nolongin? Kok bisa mereka nggak berhenti? Nah, ini dia inti teka-teki keruntuhan akibat ulah sendiri atau ecocide. Fenomena tragis yang sayangnya sering keulang dalam sejarah manusia, nggak cuma di Rapa Nui. Kenapa kadang masyarakat gagal antisipasi atau atasi krisis lingkungan yang mereka bikin sendiri? Bahkan pas tanda-tandanya udah mulai kelihatan. Diamond nawarin beberapa kemungkinan penjelasan nih. Nggak saling eksklusif juga. Mungkin awalnya hutan itu kelihatannya banyak banget, nggak bakal habis. Jadi ada ilusi kelimpahan. Jadi nggak kerasa gitu ya kalau mulai menipis? Bisa jadi. Mungkin tanda-tanda awal, pohon makin susah dicari, ukurannya makin kecil, itu ketutup sama fluktuasi alami dari tahun ke tahun. Jadi susah dikenali sebagai tren penurunan jangka panjang yang bahaya. Sampai udah telat banget. Yang kemungkinan besar juga perannya gede itu dinamika sosialnya. Di masyarakat yang udah pecah karena persaingan sengit antar klan buat bikin Moai paling gede sebagai simbol status, susah banget buat sepakat. Susah buat bikin tindakan kolektif, buat batasi eksploitasi sumber daya demi kepentingan bersama jangka panjang. Tiap kepala suku mungkin mikir, Kalau klan gue berhenti nebang, klan lain terus jalan, nanti kami kalah gengsi dong, gitu ya? persis, ini contoh klasik dari tragedi milik bersama atau tragedy of the commons. Insentif jangka pendek individu atau kelompok itu bentrok langsung sama keberlanjutan jangka panjang seluruh komunitas. Jadi, gagal melihat jauh ke depan, ditambah nggak bisa kerjasama, atasi masalah bersama karena konflik internal. Ini tema yang relevan banget ya sama tantangan global kita sekarang, kayak isu perubahan iklim misalnya. Iya, bener banget. Jadi kegagalan kolektif dan tekanan lingkungan yang nggak terkendali. Nah, pola kayak gini kelihatan juga nggak sih di Pulau Pasifik lain? Atau Rapa Nui ini kasus unik yang ekstrim banget? Rapa Nui emang ekstrim dalam beberapa hal ya, terutama isolasinya sama skala monumennya itu. Tapi, pola dasar tekanan lingkungan gara-gara aktivitas manusia itu nggak unik kok di Pasifik. Studi banding terhadap 81 pulau Pasifik kayak yang dirangkum Diamond, itu nunjukin tingkat dan dampak deforestasi itu macam-macam antar pulau. Faktornya banyak. Apa aja tuh faktornya? Kondisi lingkungan pulaunya sendiri, curah hujan, pulau kering lebih rentan. Tingkat isolasi, makin terisolasi, makin rentan kehabisan sumber daya internal. Usia geologis pulau, pulau vulkanik muda, tanahnya cenderung lebih subur, tahan erosi. Ketinggian juga ngaruh ke pola hujan dan suhu. Luas daratan, pulau kecil cepat habis sumber dayanya. Terus juga ketahanan ekosistemnya terhadap gangguan kayak badai atau spesies invasif. Ada contoh lain yang tragis juga? Ada. Bahkan mungkin lebih tragis dalam arti masyarakatnya punah total. Pulau Pitcairn sama Pulau Henderson. Dua pulau kecil ini pernah dihuni orang Polinesia berabad-abad. Bukti arkeologis nunjukin mereka kayaknya bergantung banget sama jaringan dagang atau kontak antar pulau. Khususnya sama Pulau Mangareva yang lebih besar dan subur. Mangareva masuk apa ke Pitcairn dan Henderson? Masuk barang penting kayak batu buat alat. Mungkin juga pasangan hidup. Tapi, pas sumber daya di Mangareva sendiri, terutama kayu buat bikin kano laut, habis gara-gara deforestasi di sana, jaringan dagang ini putus. Akibatnya, komunitas kecil di Pitcairn sama Henderson jadi terisolasi total. Sumber daya lokal terbatas banget, nggak ada pasokan dari luar. Akhirnya mereka nggak bisa bertahan hidup, lenyap sama sekali. Wow, lenyap total. Iya, cuma ninggalin artefak sama sisa pemukiman aja. Kisah Pitcairn dan Henderson ini negasin banget pentingnya konektivitas. Dan betapa fatalnya kombinasi isolasi, kerusakan lingkungan, sama runtuhnya sistem pendukung dari luar. Jadi, kesimpulan besar apa nih yang bisa kita ambil dari penelusuran mendalam soal senja di Pulau Paskah ini? Ceritanya benar-benar jadi peringatan keras ya dari masa lalu.
Ini nunjukin dengan jelas banget gimana masyarakat, bahkan yang punya kecerdasan, organisasi, kemampuan teknis luar biasa, kelihatan dari Moai itu, bisa hancur lebur. Hancur pas tekanan ke lingkungan udah lewat batas, dan pas masyarakatnya sendiri gagal bareng-bareng buat ngerespon perubahan kondisi itu secara bijak. Kombinasi isolasi ekstrim, kompetisi internal yang mungkin jadi destruktif, sama eksploitasi sumber daya tanpa mikir jangka panjang, itu jadi resep bencana di Rapa Nui. Benar sekali. Pelajaran utamanya ya soal pentingnya kita paham batas-batas ekologis lingkungan tempat kita hidup. Dan soal keharusan buat bikin pilihan-pilihan kolektif yang orientasinya ke keberlanjutan jangka panjang. Walaupun mungkin pilihan itu susah atau nggak populer dalam jangka pendek. Kegagalan Rapa Nui, kayak yang Diamond tekankan, kemungkinan besar bukan karena mereka bodoh secara individu. Mereka itu navigator, insinyur, petani yang hebat loh. Kegagalan mereka lebih ke sistemik, mungkin kejebak dalam dinamika sosial persaingan yang susah dihentikan. Dan mungkin terbatas pemahamannya soal dampak kumulatif jangka panjang dari tindakan mereka ke ekosistem pulau yang rapuh itu. Setidaknya sampai kerusakannya udah parah banget dan nggak bisa dihindari lagi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Pulau Paskah sering disebut miniatur bumi ya, kayak laboratorium sejarah di pulau terpencil. Planet kita sekarang dengan populasi global yang terus nambah, sumber daya alam terbatas, tantangan lingkungan yang saling kait kayak perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dalam skala yang jauh lebih besar, bisa juga kan dianggap pulau di alam semesta ini. Belajar dari nasib tragis Rapa Nui, gimana kita sebagai penghuni pulau bumi ini bisa jadi lebih baik dalam ngelola milik bersama kita. Gimana kita bisa ngatasin perpecahan dan persaingan jangka pendek buat bikin keputusan-keputusan sulit yang perlu demi masa depan bersama. Sebelum kita tanpa sadar, malah ikut mencapai senja peradaban kita sendiri. Sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.